Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita membuat video tentang alur pelayanan unit pengelola pengaduan. Eh, Video ini berasal dari ketentuan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2017. Di dalam ketentuan peraturan tersebut, kita bisa membuat semacam alur unit pengelola pengaduan, sehingga proses pengelolaan pengaduan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengaduan ini dapat dilakukan oleh pasien ataupun keluarga dari pasien ataupun orang-orang yang merasa dirugikan atau mendapatkan ketidaknyamanan di dalam pelayanan kesehatan. Pengaduan ini kita kategorikan menjadi dua, yaitu pengaduan yang tidak berkadar pengawasan. Yang kedua adalah pengaduan yang berkadar pengawasan. Khusus untuk pengaduan yang berkadar pengawasan, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Satuan Pemeriksaan Internal. Unit pengaduan ini, unit pengaduan ini diharapkan dapat memberikan tanggapan kurang dari 5 hari. Penyampaian tanggapan dapat berupa pertama tatap muka, kemudian disampaikan secara tertulis atau melalui surat. Yang ketiga menggunakan media elektronik dan media cetak. Nah, di dalam kita membuat tanggapan, terlebih dahulu ada proses pengelolaan pengaduan di unit pengelolaan pengaduan. Proses tersebut meliputi yang pertama pencatatan, yang kedua adalah proses penelaahan. Nah, proses penelaahan nanti akan kita lanjutkan dengan alur lebih lanjut. Yang ketiga adalah proses penanganan ataupun membuat tindak lanjut dari pengaduan itu untuk penyelesaian masalah. Yang keempat adalah pelaporan dan pengarsipan. Nah, tindak lanjut untuk penanganan masalah bisa kita lakukan klarifikasi kepada pengadu. Yang kedua, tindak lanjutnya adalah menyampaikan kepada unit kerja untuk melakukan perbaikan sesuai dengan kesimpulan dari telaah pengaduan yang sudah dilakukan. Berbicara tentang telaah, ada proses yang dilakukan di dalam kita melakukan penelaahan. Di dalam ketentuan Permenkes nomor 13 tahun 2017, ada 6 proses. Proses yang pertama itu adalah kita harus menyimpulkan apa inti masalah yang diadukan. Yang kedua, membuat hubungan antara masalah yang diadukan dengan peraturan-peraturan yang relevan. Yang ketiga, kita meneliti kelengkapan dokumen pengaduan yang diterima. Misalkan identitas pengadunya harus jelas. Kemudian yang keempat adalah menentukan klasifikasi dari pengaduan. Apakah itu pengaduan berkadar pengawasan ataupun tidak. Yang ketiga adalah melengkapi informasi yang diperlukan. Kemudian yang terakhir itu adalah melakukan analisis peraturan yang relevan yang berkaitan dengan pengaduan. Di dalam kegiatan penelaahan, nanti kita akan mengklasifikasikan pengaduan menjadi tiga. Yang pertama adalah pengaduan yang berkadar pengawasan, yang berindikasi penyimpangan. Yang kedua adalah pengaduan yang tidak berkadar pengawasan, tetapi mengandung informasi, sumbang saran, dan kritik yang konstruktif. Yang ketiga adalah pengaduan yang substansinya tidak logis. Misalkan keinginan pelapor secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana tindak lanjutnya tidak mungkin dipenuhi. Nah, kita akan memulai dulu tentang pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan mengandung informasi yang sumbang saran, kritik yang konstruktif. Nah, pada tipologi pengaduan seperti ini, segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Kemudian yang ketiga adalah pengaduan yang substansinya tidak logis. Misalkan keinginan pelapor secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pada pengaduan seperti ini tidak perlu diproses lebih lanjut. Jadi cukup dilakukan klarifikasi kepada pengadu, bisa pasien ataupun keluarga pasien, tergantung jenis pengadunya. Nah, yang memerlukan kajian lebih lanjut itu adalah pengaduan yang berkadar pengawasan yang berindikasi penyimpangan. Ini ada dua jenis. Yang pertama,
substansinya logis dan memadai. Yang kedua, substansinya tidak logis dan tidak memadai. Kita akan memulai dengan substansinya yang logis dan memadai. Bila identitas pelapornya jelas atau identitas pelapornya tidak jelas, namun bukti-bukti yang menunjukkan aduan itu objektif, maka kita segera lakukan klarifikasi. Yang kedua itu adalah substansi pengaduan yang tidak logis, tidak memadai. Walaupun identitasnya pelapornya itu jelas begitu, bila substansinya itu tidak logis, namun karena identitas pelapornya jelas, maka kita harus melakukan proses audit dengan tujuan tertentu. Untuk kemudian selanjutnya kita akan melakukan komunikasi dengan pelapornya atau pengadunya dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus. Jadi sekilas demikian tentang alur pengelolaan pengaduan sesuai dengan ketentuan Permenkes nomor 13 tahun 2017. Terima kasih. Sampai bertemu pada video selanjutnya.